Halo semuanya, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita belajar materi kelas 3, tema 2, subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia. Yang kedua, menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Yang ketiga, menemukan pesan yang terkandung dengan membaca teks dongeng. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Hari ini di sekolah melanjutkan bermain peran. Nah, ceritanya berasal dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Ada beberapa kelompok yang belum tampil dalam bermain peran, termasuk kelompok dayung. Dalam bermain peran diperlukan kerjasama yang baik. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mendengar dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Dalam dongeng tersebut terdapat pesan yang patut kita contoh. Nah, tulislah pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Iya, kita tidak boleh iri hati dan berburuk sangka pada teman jika tidak mengetahui kebenarannya. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Nah, tulislah pengalamanmu pada tempat yang tersedia ini. Kalian bisa berdiskusi dengan mama papa. Salah satu sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah menyontek. Ada contoh soal. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah tersebut sebanyak 610 butir dan ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Ya, 500 ditambah 610 sama dengan 1110. Jadi kacang merah Dayu dan Siti berjumlah 1110 butir. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Ya, 610 ditambah 500 sama dengan 1110.
Jadi kacang merah Dayu dan Sivi berjumlah 1110 butir. 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Sekarang coba selesaikanlah soal-soal cerita berikut ini seperti contoh tadi. Nomor 1, Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik berwarna hitam. Benny mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik berwarna merah. Nah, berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny? Iya, kita jumlahkan ya. 530 ditambah 720 sama dengan 1250. Jadi jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny berjumlah 1250 helai. Nah, jika tempat menyimpan daun milik Edo dan Benny ditukar, daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah dan daun Benny diletakkan pada kantong plastik hitam. Berapakah jumlah daun milik Edo dan Benny? Ya, kita tambahkan ya, 720 ditambah 530 sama dengan 1250. Jadi jumlah daun yang dimiliki Edo dan Benny berjumlah 1250 helai. 530 ditambah 720 itu sama dengan 720 ditambah 530. Untuk soal berikutnya, kalian bisa mengerjakan sesuai contoh tadi. Selain dongeng Bunga Melati yang baik hati, ada juga dongeng lain yang menceritakan bersikap baik. Dongeng itu berjudul Petani yang Baik Hati. Petani yang baik hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong tadi. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada barunya. Ia memberikan biji tersebut pada petani. Setelah memberikan biji semangka, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa kaget bercampur senang. Lalu ia membelah buah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka yang terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya.
Setelah kalian mendengarkan dongeng petani yang baik hati, sekarang tulislah pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut. Iya, pesan dalam dongeng petani yang baik hati adalah setiap perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Nah, tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati tadi. Ya, yang pertama, mengobati kaki burung pipit yang terluka. Yang kedua, melepaskan burung pipit ke alam. Nah, untuk perbuatan baik yang lainnya, kalian bisa mengerjakannya di rumah. Diskusikanlah pertanyaan di bawah ini dengan mama papa. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Nah, sebagai contoh yang pertama, kita harus berbuat baik kepada tanaman karena tanaman adalah salah satu makhluk hidup. Yang kedua, tanaman juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya, tanaman menghasilkan oksigen yang dipakai manusia untuk bernafas. Nah, untuk yang lain, silahkan kalian berdiskusi dengan mama papa. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Sedangkan karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Nah, buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran ya. Yang pertama, 540 ditambah 590 sama dengan 1130. Nah, kita tukar ya posisinya. 590 ditambah 540 sama dengan 1130. Jadi 540 ditambah 590 itu sama dengan 590 ditambah 540. Coba kerjakan seperti contoh tadi. Nomor 1, keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Nah, buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Yang pertama, 730 ditambah 400 sama dengan 1130. Kita tukar posisinya. 400 ditambah 730 sama dengan 1130. Jadi 730 ditambah 400 itu sama dengan 400 ditambah 730. Untuk nomor 2 dan 3, kalian coba kerjakan seperti contoh tadi. Setelah selesai mengerjakan, kalian bisa menunjukkan hasilnya ke mama papa. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Mama Papa, terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.